Jazirah Kenangan. Menjelang senja penghabisan, sampai juga ya di Jazirah Kenangan. Kesedihan ternyata bisa begini mendebarkan. Ia telah mempersiapkan diri menyambut detik-detik ini. Ke dalam kopor ia kemas piyama, minyak wangi, sisir, selop, dan juga tak lupa sedikit cadangan duka buat berjaga-jaga. Di Jazirah Kenangan, ia merasa semua peristiwa dan benda yang lama ia kenal seperti mata yang tiba-tiba menyala dan terlihat berbeda. Foto-foto usang pada album atau figura yang hampir setiap hari dipandanginya dengan mesra, kini serupa tamasya yang belum lagi pernah disinggahinya. Dari jendela kamar menghadap taman, langit sepucat bedak dan angin sayup dengan dingin setajam duka yang redup. Di Jazirah Kenangan kau bisa memutar waktumu sendiri. Larik itu pernah ia baca, barangkali ia sendiri yang menulisnya. Bila waktu kau putar melingkar, hal-hal yang berulang seperti kaca, kau akan melihat wajah yang sama meski kau ingin melupakannya. Segala akan menjauh dari ingatanmu bila waktu kau hamparkan lurus memanjang. Ada cahaya terang tapi kau akan kian bimbang. Sedang bila kau memutar waktu ke belakang, segala perlahan meremang. Benda-benda lelap terhisap dalam gelap. Seperti dulu ketika ada yang diam-diam menghapus namamu dari waktu. Dari sunyi seperti mengapung kembali suara itu, suara yang tak mungkin ia hapuskan dari kepedihan. Aku inginkan waktu yang hanya menyediakan segala hal yang akan tetap kucintai. Ia pandangi sunyi di jendela, kehamparan bayangan pepohonan dengan ranting cahaya, kilau embun dan bayang perempuan di rimbun daun. Tiba-tiba terasa duka yang lebih celaka dari perasaan berdosa. Kenapa wajahnya? Kenapa semakin mengingatkan pada permulaan dosa? Dan makin ranum saja. Perempuan memang selalu pintar menipu waktu. Seperti dulu ditipu ular itu. Sebab waktu adalah permainan dadu. Akan tiba waktuku menulis kembali kisah-kisahku sendiri. Sebuah kisah yang bermula dari Jazirah Kenangan, di mana semua yang mampu aku ingat akan kutulis ulang. Di jazirah yang lebih hijau dari Firdaus itu ada pohon kata, dari mana segala hal bermula, juga buah apel, ular, dan tentu saja para malaikat yang tetap saja beragu. Di jazirah itu, perempuan tak hanya akan kau kenal seluas ranjang dan kesepian meja makan. Dan kau mungkin tak ada. Kengerian ialah ketika kau tahu ada yang bersepakat dengan waktu menghapus namamu. Kelak tak akan lagi ada yang mengingat ketika ia mengendarai buruk, menghidupkan yang mati, bernafas di perut ikan paus, atau ketika ia mencapai nirwana dengan anjing yang setia. Tak akan ada lagi kisah raja-raja yang mengekalkan kebohongan dengan kitab-kitab. Selembar daun runtuh mengingatkan bulu sayap malaikat yang terusir dari surga, dan ia merasa kian dekat pada yang akan tiba. Di taman itu tak ada jungkat-jungkit, juga ayunan tempat duduk. Ia dan perempuan itu bermain di keriangan musim masa kecil. Ia ingat pita merah rambut gadis itu, senyumannya lebih jernih dari pagi dan caranya tertawa menggetarkan udara. Kanak-kanak selalu punya impian yang kerap tak dipahami waktu, dan cinta menjadi serba canggung saat dewasa. Barangkali cinta kita akan lebih sederhana dan bahagia bila tidak direcoki Tuhan dan sejenisnya. Barangkali juga katanya dunia di masa depan lebih membutuhkan Tuhan yang kisahnya tak dituliskan laki-laki. Sungguh kuinginkan surga.
atau juga neraka yang tak seperti dalam komik yang pernah aku baca. Di Losmen mereka bersenggama, tak ada apel dan ular, tentu saja cuma cinta dan sedikit dusta. Mengenang itu semua, ia seperti memandang senja, dan cemas yang celaka makin mengasingkannya. Senja, kau tahu, selalu menjadi semacam perpisahan. Nun di sana seorang melambai, tetapi kita tak pernah tahu apa maknanya. Dan menjelang senja penghabisan, saat detik merambat, menggeliat kian lambat, ia pun tahu. Di jazirah kenangan, fajar baru akan bangkit dan terhapuskan akan terbit. Pada saat itu, ia justru tak ada. Jazirah Kenangan 2011.